Oke, tadi setelah saya wawancara dengan salah satu tokoh Mahdi dari Desa Rumang. Nah, di sini juga ada tokoh muda dari Desa Luwehung yang juga punya aspirasi yang sama berkaitan dengan kepala desa. Namun demikian saya ingin langsung ke desa salah satu tokoh muda dari Desa Aihua yang mana Desa Kahua yang mana berkaitan dengan kasus dugaan tindakan korupsi di dana desa di Desa Kahua. Jadi boleh diceritakan kronologis awalnya seperti apa? Kronologis awalnya kasus dugaan tindak pidana korupsi ini tentunya kami dari masyarakat punya inisiatif untuk melakukan satu kegiatan aktivitas yang sifatnya revolusioner dengan lahirnya aliansi tentunya untuk memperjuangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Sehingga terbentuklah aliansi yang diberi nama Masyarakat Pencinta Keadilan Desa Kahua. Sehingga kasus ini yang telah kami sampaikan di tahun 2022 atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa atas nama Saleh Wahid Esos. Nah, sehingga dari sampai setelah itu laporan ini kami sampaikan ke lembaga inspektorat, DPRD, Bupati, Kapolres, hingga sampai ke kejaksaan. Semua instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum telah kami sampaikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehingga sampai masuk pada tahun 2023, sehingga kita hitung dari tahun 2022 berarti ini sudah masuk 1 tahun lebih. Oke, sebelum lanjut saya ingin bertanya dulu. Dugaan kasus korupsinya terjadi di tahun berapa dan dari dana apa yang dia ada dugaan ke sana? Ya, yang kami sampaikan dugaan tindak pidana korupsi itu dari tahun 2015 hingga 2019. 2015 lumayan lama, belum ada tindakan hukum yang diambil sampai hari ini? Nah, sampai hari ini masih terus kami lakukan pressure semua lembaga penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini. Namun sampai sejauh ini kita masih tetap untuk memperjuangkan, sementara laporan hasil pemeriksaan sudah ada dari inspektorat dalam temuan kasus di atas angka 50 juta. 50 juta. Oke. Bukti-bukti apa yang dipegang oleh teman-teman aliansi? Apa saja bukti-buktinya saat ini ada di tangan? Ya, kami memiliki bukti dokumen yang menjadi dasar laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah LKPPD masa akhir jabatan Kepala Desa Kahua 2013 hingga 2019. Oh, berarti ini kepala desanya sudah 2 periode ya? Ya, sekarang sudah. Sekarang dia lagi menjabat di periode yang kedua. Periode yang kedua. Oke, berarti ini dugaan tindakan korupsi ini di periode yang pertama ya, menjabat ya? Oke. Nah, berapa kira-kira dugaan tindakan korupsinya itu? Berapa anggarannya, nilainya maksud saya? Karena pada saat pemeriksaan yang dilakukan lembaga inspektorat itu tentunya tidak mengambil dari semua item yang termuat di dalam tahun 2012 hingga 2019. Tapi kita membangun satu kesepakatan bahwa karena ini merupakan salah satu program utilitas oleh inspektorat per tahunnya, di setiap tahunnya, maka persamaan dengan laporan yang disampaikan oleh aliansi dan Desa Kahua, maka mereka diperintahkan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan yang sifatnya alih fungsi atau alih tugas pada saat itu. Nah, sehingga kami melihat dari tahun 2018 dengan item yang dianggap angkanya besar. Jadi kami sepakat dengan mengambil 3 item ini yang dianggap nilai anggarannya cukup besar dari tahun 2018. Nah, namun di ketiga item itu salah satunya adalah jalan jut, jalan usaha tani, yang kedua lapangan, dan yang ketiga drainase. Dan tiga-tiganya dinyatakan oleh inspektorat bahwa itu sudah jadi temuan. Sudah jadi temuan dan alhasilnya dibawa sampai ke inspektorat dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ada kerugian negara di angka 50 juta. Itu. Oke, apa saja selain tadi temuan segala macam, nah langkah-langkah hukum yang sudah tempuh artinya sudah membuat laporan ke kejaksaan dan lain sebagainya termasuk kepolisian. Nah, responsif daripada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan dugaan tindakan korupsi itu apa? Ya. Ini yang kadang-kadang kami dari aliansi pun merasa agak
agak sedikit bingung dengan sikap dari penegakan hukum yang sekarang sedang kita harapkan, termasuk inspektorat, bahkan tipikor dan kejaksaan. Karena konfirmasi dari aliansi ke inspektorat itu kan sudah ada temuan 50 juta yang seharusnya dari hasil temuan itu yang kita sepakat bahwa itu sudah dijadikan sampel gitu. 3 item yang dijadikan temuan itu sudah dijadikan sampel. Jalan apa tadi itu? Dalam pemeriksaan inspektorat pada saat Oke. itu. Bahwa dari ketiga temuan itu akan dijadikan sampel. Nah, seharusnya yang kami aliansi harapkan adalah setelah sudah ada temuan itu seharusnya LHP atau laporan hasil pemeriksaan sudah harus didorong ke aparat penegakan hukum atau dalam hal APH, sehingga kasus temuan dugaan tindak pidana korupsi seharusnya dilakukan tindak lanjut untuk bagaimana KHUA itu harus turun dan melakukan investigasi secara khusus agar apa yang menjadi laporan oleh aliansi tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi itu benar-benar terang-benderang dan disaksikan masyarakat secara keseluruhan desa KHUA. Oke, aliansi kan sebagai perwakilan daripada masyarakat desa KHUA tentunya ya. Itu pertama. Yang kedua, tahun berapa? Saya ingin tahu tahun berapa temuan daripada tim tipikor ya tadi ya. Tipikor apa tadi? Inspektorat bahwa ada 3 item yang menjadi temuan mereka dan itu akan dijadikan bahan awal ya sebagai laporan ke ranah hukum lebih lanjut. Nah, tahun berapa dan kenapa sampai hari ini belum juga diangkat hal yang berkaitan dengan tindakan korupsi, dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa KHUA? Alasan dasar inspektorat kenapa tidak ditindaklanjuti dalam kasus ini oleh karena dalam versi inspektorat mereka nyatakan bahwa itu sudah 100% penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi. KHUA hari ini dinyatakan tidak ada masalah lagi. Padahal dalam versi kami sebagai aliansi kami tidak menyetujui apa yang menjadi hasil keputusan lembaga inspektorat hari ini. Oke, atas dasar apa pihak inspektorat mengatakan bahwa itu sudah selesai secara 100%, sementara kan dari pihak masyarakat yang mana dalam hal ini diwakili aliansi menyatakan bahwa ini kan belum, artinya kasusnya masih bergulir. Ya, seperti itu kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi pemirsa, ini terjadi polemik yang luar biasa. Memang kelihatannya sederhana, tetapi belum ada penyelesaian dari tahun periode pertama tahun 2015 sampai 2019 ya. Nah, ini si kepala desa ini masih menjabat lagi di periode yang berikutnya, tetapi kasus dugaan tindakan korupsinya sampai hari ini masih belum diangkat ke ranah hukum. Nah, ini ada apa gerangan kepada pihak-pihak terkait dari kepolisian, Polsek, Polres, Polda, tim tipikor, kejaksaan. Saya mohon dari tim Pandawa 5 Jeleun mohon kepada Anda semua untuk kiranya menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan dugaan korupsi yang memang hari ini menjadi momok bagi kita semua, dikarenakan korupsi akan menghancurkan segalanya, baik tatanan kehidupan, baik kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian wawancara kami kepada masyarakat, warga masyarakat desa KHUA dengan siapa? Sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, terima kasih banyak atas waktunya. Dengan ini dari Lewung, siapa namanya? Isyap Rahman Mahdi dari Desa Rumang. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Terima kasih. Oke, selamat siang sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua bahagia dan sehat selalu. Siang hari ini saya berkumpul dengan keluarga dari Rumang dan juga dari Lewung serta Aisyah. Ini kita sedang berkumpul membahas hal-hal yang terkait dengan ketimpangan atau perbuatan asusila yang ada di desa, baik di desa Rumang maupun desa Lewung. Sementara di desa Aisyah sendiri merupakan tindakan korupsi atau penyimpangan anggaran dana desa. Saya akan mulai dari desa Rumang. Bisa diceritakan kejadian awalnya seperti apa? Kejadian asusilanya? Iya, jadi berangkat dari dugaan kasus asusila yang melibatkan kapal desa Rumang itu sudah banyak hal yang ditempuh baik secara pemerintah, lembaga adat maupun APH. Nah, dari ketiga aspek yang kami tempuh itu keduanya mentah di sisi pemerintah juga mentah, adat juga mentah.
Nah, yang sedang dan masih bergulir itu hanya di pihak kepolisian. Oke. Sehingga terakhir saya menerima surat dari pihak kepolisian itu dari HP-nya, LHP, SP2HP. SP2HP, oke. SP2HP itu dari pihak kepolisian yang menerangkan di dalam poin itu, yang menerangkan bahwa kasus ini akan dibuka kembali kalau mendapatkan bukti yang cukup. Bukti yang cukup. Ya, nah, sedangkan teman-teman aliansi sudah memiliki 2 alat bukti petunjuk. Yang pertama adalah sisa pel dari percobaan aborsi. Oke. Kemudian yang kedua adalah hasil chattingan yang ada di Facebook atau akun yang dimiliki oleh terduga atau yang sedang diduga kasus asusila ini oleh Kepala Desa Rumang. Nah, 2 alat bukti ini yang kita berharap agar pihak kepolisian dia bisa menelusuri jejak kasus ini dari hasil-hasil chattingan yang ada di Facebook itu. Nah, sampai hari ini pihak kepolisian belum menelusuri itu terkait dengan 2 alat bukti yang menjadi petunjuk untuk mengusut kasus ini. Saya pikir seperti itu. Oke, saya mau highlight berkaitan dengan pelaporan dilakukan oleh teman-teman dari aliansi maupun dari masyarakat Desa Rumang. Yang pertama, tahun berapa dibuatkan laporan ke kepolisian baik di Polsek maupun di Polres, itu pertama. Yang kedua, mengenai alat bukti berupa pil sisa aborsi itu apakah sekarang ada di tangan teman-teman aliansi atau di mana? Silakan. Ya, bermula dari kasus itu di bulan 12 2022. Berkisar tanggal 12. 12. Ya. Oke. Kemudian Bulan? kaitan dengan 12 di bulan? bulan 12 Bulan 12. 2022. 22. Oke, belum lama berarti ya. Iya. Kemudian berkaitan dengan surat-surat dari pihak kepolisian maupun bukti-bukti yang saya sampaikan masih aman tersimpan di tangan saya. Oke. Harapannya sebagai warga masyarakat Desa Rumang atau tokoh masyarakat, kasus ini apakah harus diselesaikan secara musyawarah mufakat di desa atau ditempuh jalur hukum sebagaimana yang diatur oleh undang-undang di negara kita? Silakan. Ya, berkaitan dengan dugaan kasus ini tentu penyelesaiannya secara hukum karena dia seorang pejabat publik. Oke. Sehingga kasus ini bisa diteruskan di pihak kepolisian sehingga dugaan kasus ini dia bisa terjawab di pihak kepolisian secara hukum. Oke. Teman-teman di aliansi sudah tidak menghendaki proses penyelesaian secara keluarga, itu sudah tidak menghendaki, harus diproses secara hukum. Oke, karena sudah mengalami kemunduran ya. Iya. Tidak baik. Jadi oke, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini setelah melakukan wawancara atau bincang-bincang dengan tokoh, dengan siapa izin saya bertanya? Pak Mahdi. Oke, dengan Pak Mahdi. Sebagaimana harapan tadi bahwa kasus yang berkaitan dengan Kepala Desa Rumang di mana telah melakukan dugaan asusila terhadap seorang perempuan yang hari ini sudah hamil ya. Sudah melahirkan malahan. Tetapi kasus ini masih mengendap di desa, entah kenapa. Jadi mohon kepada semua pemirsa untuk memberikan support pada Desa Rumang yang saat ini sedang berjuang, warga Desa Rumang yang sedang berjuang untuk hak-hak mereka sebagai warga. Mereka inginkan seorang pemimpin yang bersih, jujur dan adil. Tentunya juga bersih dari moralitas yang berkaitan dengan hukum adat di masyarakat di wilayah Kedang, Kabupaten Lembata, khususnya Desa Rumang. Oke, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi. Siap.